Ya pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sementara itu, adanya tuntutan pengusiran kelompok LGBT, terutama wanita penyuka sesama jenis yang dianggap meresahkan, ditanggapi serius oleh komunitas ini. Sejumlah wanita yang diduga kaum LGBT mempertanyakan keinginan warga yang ingin mengusir keberadaan komunitas ini, mengingat kelompok ini mengaku tidak mengetahui persoalan yang terjadi. Seperti diungkapkan oleh sejumlah wanita berinisial JM dan HS, di mana kedua wanita ini berpenampilan seperti pria atau umumnya disebut tomboy. Kedua wanita ini mengatakan bahwa wanita penyuka sesama jenis atau LGBT tidak bisa hanya ditentukan melalui penampilan dan gaya wanita yang menyerupai sosok laki-laki. Jika penampilan menjadi tolak ukur untuk menentukan seseorang itu LGBT atau bukan, tentu saja hal ini juga berdampak pada individu lainnya yang merasa tidak melakukan penyimpangan seksual atau LGBT. JM dan HS mengakui jika keduanya merasa depresi dengan adanya penilaian masyarakat yang menurutnya sepihak. Menurut keduanya, wanita menyerupai laki-laki pasti tomboy, namun tidak semua penyuka sesama jenis. Selain itu, JM maupun HS mengakui tidak mengerti adanya keresahan masyarakat terkait kehadiran kelompok ini, mengingat komunitas ini tidak pernah dilibatkan untuk rapat maupun musyawarah. JM dan HS mengungkapkan bahwa tidak seharusnya penampilan menjadi patokan penilaian terhadap kasus LGBT yang terjadi. JM dan HS mengungkapkan bahwa tidak seharusnya penampilan menjadi patokan penilaian terhadap kasus LGBT yang terjadi. JM dan HS menyatakan telah lama tinggal dan bergaul sesama tomboy, namun tidak pernah melihat ataupun melakukan pelanggaran penyimpangan seksual di daerah ini. Namun keduanya juga membenarkan akan adanya sekelompok wanita menyerupai laki-laki yang berada di luar kawasan Tanjung Pasir. Kan namanya dalam istilahnya penampilan kan seperti ini tidak selamanya terlihat jelek ya, tidak terlihat jelek, tidak selamanya kan, karena kalaupun masalahnya kayak Pak Solin tadi mengatakan kami menyaksikan, melihat, tapi kami itu perlu bukti orang apakah orang di sini atau orang luar, karena selama kami di sini, saya pribadi hampir 7 tahun aku tidak pernah melakukan seperti itu pun aku tinggal sama sepupu, tapi cuma penampilan kayak begini kan sudah dianggap jelek, tapi saya bisa menjamin, insya Allah saya bisa menjamin, kalau perlu Pak namanya suatu namanya rehabilitasi ya insya Allah kan mau. JM juga mempertanyakan nasib bagi kelompok ini yang bekerja di salah satu perusahaan di kawasan ini, di mana sejumlah kelompok ini merupakan tulang punggung keluarga di kampung halaman. JM sendiri mengharapkan agar persoalan ini dapat terselesaikan dengan baik, sehingga pihak-pihak yang tidak bersalah juga tidak turut terseret dalam persoalan ini. Namun komunitas ini juga menegaskan kesediaannya apabila memang harus mengikuti terapi atau pengobatan yang ditawarkan oleh MUI Kaltara. Akbar Yadi, Ekuator TV.